Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jody Fandi dengan NIM 243200319. Ini mempresentasikan perancangan database manajemen sistem di akun aplikasi dalam mata kuliah basis data dengan dosen pengajar kampus Pasar Bijaya Kemenkom. Kita mulai dengan kata pengantar sebagai berikut. Puji syukur kehadiran yang Maha telah membantu menyelesaikan laporan ini, juga rekan-rekan membantu saya dalam pekerjaan. Di sini kita mulai dengan pendahuluan latar belakangnya, karena perkembangan teknologi digital kita ini semakin luas dan banyaknya ya sistem-sistem yang bagus untuk harusnya kita pakai. Maka pasar jual beli itu harusnya butuh yang namanya efisiensi atau kemudahan. Nah, di sini jual beli itu banyak resikonya, tapi ketika kita pindah ke sosial media itu bakal banyak yang namanya penipuan, dan bahkan dari itu penipuan ini sangat rentan orang-orang yang gagal teknologi atau gagap teknologi, gaptek lah. Di sini kita punya sebuah database untuk apa ya, untuk minimalisir penipuan tersebut. Dan sini kita punya rumusan masalah bagaimana rancangan struktur besar ini dapat untuk mengelola dan dapat digunakan untuk pengguna pada jual beli atau JB, dan data akun aplikasi itu bisa diperjualbelikan. Maka apa efisiensinya, terus IRD-nya nanti akan ada, dan menormalisasikan redundansi dan anomalinya. Tujuannya untuk menghasilkan rancangan yang terstruktur, basis datanya terstruktur, dan IRD-nya ada jelas, juga struktur tabel desainnya ada. Manfaatnya ini untuk penulis kita sebagai penulis, itu bisa meningkatkan pemahaman dan keterampilan nantinya dalam basis data ini, bisa mengerti semua. Dan bagi akademisi atau para ini akademis, nanti ini bisa jadi bahan studi basis data sih. Dan ada pengembang, bagi pengembang itu bisa mencetak blueprint atau contoh. Ruang lingkupnya pasti UI UX nya ada untuk listing akun, pasanikan, transaksi segala macam, itu semua. Oke, lanjut. Nah, ini pengertian database lah, pasti tahu untuk kumpulan data, organisir, dan pastinya saling berhubungan secara bersamaan di suatu media. Itu harus ada agar bisa menampung data-data yang sudah dikumpulkan. Lalu apa itu DBMS? Yaitu adalah perangkat software yang bisa digunakan untuk membuat dan memelihara kontrol sebuah database atau basis data. Nah, di sini MySQL yang kita gunakan nanti ya. Nah, pertama itu ERD, ya sudah tahu lah, itu model grafisnya, relasi terkait dengan PK dan FK nya atau primary key dan foreign key nya, juga organisasinya. Oke, di sini kita masuk ke perancangan basis datanya. Untuk deskripsinya, saya akan menjual atau mentransaksi jual beli akun aplikasi, bisa game, mungkin ini lebih spesifik aplikasi editing ya mungkin ya. Nah, di sini ada pengguna atau user, sebuah entitas dan atributnya. Ada user, dan di user ini ada user ID, username, password, email, dan nama lengkap, nomor telepon. Seperti halnya orang yang mendaftar sesuatu, ya wajar lah user harus begitu biar jelas ini siapa gitu. Jangan nggak jelas, nanti ketika pertanggungjawabkan pasti harus ada. Lalu yang kedua produk. Nah, di produk ini bebas ya, dan dengan ada kategori aplikasi ini mungkin nanti bakal banyak lagi jenis-jenisnya dengan harga yang berbeda juga tuh deskripsinya. Lalu transaksi bisa pakai apa gitu, dan ada ulasannya, harus ada ulasan sih biar orang-orang bisa melihat ini bagus tidak aplikasinya.
Oke, kita masuk ke ARD. Nah, di sini kita bisa dilihat itu ada user dengan produk, jadi one to many pasti, dan user kepada transaksi pasti one to many, karena banyaknya transaksi itu pasti setiap orang beda-beda. Satu orang bisa 5, satu orang bisa 6, apa satu doang bisa. Dan pengguna keulasan, nah ini bisa banyak pengguna bisa nggak ulas banyak juga. Nah, ini many to many. Oke. Untuk konversi RD ke tabel relasi, nah di sini user ke penjual. Oke, FK ya, foreign key penjual itu ngambil dari user ID. Nah, PK produk ID ini PK dan langsung foreign key ke, bisa ke ulasan, bisa pula ke transaksi, bisa ke ini nih, produk ID. Kepotong deh. Oh iya, maaf, ini produk ID ke produk ID di transaksi, jadi jelas nanti produknya. Itu PK nya ada di produk dan foreign key diambil di transaksi, ya jelas. Jika pembeli juga tuh diambil dari user ID. Oke. Lanjut, normalisasinya sebagai berikut tuh, semua atribut atomic tidak ada ganda, udah kayak clear lah semua 3NF nya. Dan desain struktur tabelnya. Oke, di sini struktur tabelnya, tabel pengguna, tabel produk, tabel transaksi. Kita pakai YNT untuk ID karena kalau usernya ID-nya pakai nama sih kepanjangan, jadi kita pakai YNT aja, atau integer. Nama produk varchar pasti harus banyak jenisnya. Dan oke, cukuplah. Dan bab yang berapa ya? 4 sorry, maaf. Spesifikasi sistem toolsnya kita pakai Laragon dan PHP Admin, juga device-nya laptop saya Exio dengan DBMS sama SQL sudah dijelaskan. Lalu pembuatan database-nya, nah ini jelas nih bisa di copy sih. Ini buat sintak. Nah, di sini ada relasi menggunakan foreign key FK berikut SQL. Jadi contohnya tuh bisa masuk ya dalam select ini, kita bisa milih di Capcut Pro 20.000, akun Pro 1 bulan. Nah, itu deskripsi jelas ya, segala macam ini sudah dicantumkan. Oke, kesimpulannya ini struktur basis data ini tuh dirancang buat 4 entitas ini, dia user, produknya, transaksi, juga ulasannya. Nah, ini penting sih, harus dibagi 4 ini biar jelas itu step by step. Dan kedua, RD nya ya, saya berhasil buat bikin foreign key atau relasinya antar pastinya. Jadi tabelnya itu harus 3NF dan normalisasinya harus clear semua. Nah, saran untuk kedepannya sih paling mungkin nanti bakal ada tambahan fitur tabel pembayaran dan tabel kategori untuk produk yang dinamis nanti jika sudah berkembang besar. Dan keamanannya sih bisa ya ditingkatkan lagi secara inskripsi sih, karena sensitif banget usernya gitu. Oke, ini dokumentasinya itu sudah pernah masuk. Nah, cukup sekian mungkin presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.